Bab 1191, Istana Kaisar Giok Putih dan Kubus Luar Angkasa. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sial, Sulang menepuk dahi Chu Xiaobei, memutar matanya dan berkata, kau pikir aku tidak mengenal RH, aku mengenal Pi sepanjang hari, apakah kau udang pipi? Oh, sakit. Chu Xiaobei menjulurkan lidahnya dan bersembunyi. Melihat pemandangan ini, Ji Ruxue dan Murong Xianxian tersenyum lembut sambil menutup mulut mereka. Baiklah, tetaplah di sana dengan patuh. Sulang tersenyum tipis, selanjutnya aku harus melakukan hal yang besar. Berbicara, dia meletakkan istana abadi Giok Putih di depan mata Chu Xiaobei yang penasaran. Bai Yu memberi hormat kepada Tuan. Roh istana abadi Giok Putih terbang keluar dan membungkuk kepada Sulang dengan tubuh seperti bola. Perangkat ini sangat normal dan tampak seperti wanita pendiam, yang umumnya tidak suka berbicara. Giok Putih, Sulang tersenyum, sebagai markas besar benua selatan, pangkat kuasi kaisar tidak lagi memenuhi syarat, jadi aku berencana untuk mempromosikanmu menjadi prajurit kaisar. Bai Yu bersujud berkat pemberian Tuan. Bai Yu Qiling sangat gembira sekaligus, ini adalah momen paling seru dan menarik sejak kelahirannya. Bersamaan, ketiga putri Chu Xiaobei semuanya tampak terkejut. Mereka tahu bahwa Sulang dapat dipromosikan menjadi senjata, tetapi mereka tidak dapat menahan keterkejutan ketika mereka melihat bahwa Sulang akan mempromosikan istana abadi Giok Putih menjadi prajurit kekaisaran. Bahkan mereka bertiga tercengang, dan bawahan seperti Yue Hong Zundi yang kosong tercengang dengan kengerian, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Sistem, kembangkan istana peri Giok Putih. Sulang menutup mata terhadap keterkejutan semua orang dan langsung mengeluarkan perintah. Ding, mengonsumsi material tingkat kaisar, material tingkat Xian, jiwa Wuxian. Ding, istana abadi Giok Putih telah berevolusi menjadi prajurit kaisar. Ledakan, nafas penindasan langit dan bumi datang, dan kekosongan Zundi dan yang lainnya merasa kesulitan bernapas. Benar-benar dipromosikan menjadi prajurit kaisar. Yang Mulia Langdi benar-benar terlalu kuat. Metode ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, Yang Mulia Langdi adalah orang terkuat dan paling misterius di dunia, dan eksistensi hebat yang akan kuikuti sepanjang hidupku. Petik 2. Semua orang berlutut dan memuja Sulang dengan fanatik dan tulus. Di bumi, banyak prajurit juga merasakan napas pangkat kaisar. Beberapa prajurit yang telah memasuki istana abadi Giok Putih segera merasakan napas yang familiar, dan mau tak mau mulutnya terbuka lebar. Istana abadi Bai Yu dipromosikan menjadi prajurit kaisar. Yang Mulia Lang mengambil istana abadi Giok Putih, hanya untuk mempromosikannya menjadi prajurit kekaisaran. Ya Tuhan, tingkat keterampilan apa yang dimiliki Yang Mulia Langdi? Dalam waktu singkat, dia benar-benar mengangkat istana abadi Giok Putih menjadi prajurit kekaisaran. Cara Kaisar Lang yang agung, bisakah aku menunggu untuk berspekulasi? Aku menunggu untuk berlutut di kaki Yang Mulia Langdi, dan hanya mengikuti jejak Yang Mulia sepanjang jalan, jangan terlalu memikirkan hal-hal lain. Petik 2. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di tanah juga berlutut dan membungkuk kepada Sulang. Pada saat yang sama, roh istana Kaisar Giok Putih berubah menjadi pelayan berjubah putih, berlutut di kaki Sulang, bersujud dalam-dalam, tidak mampu menahannya untuk waktu yang lama. Hari-hari yang akan datang akan bertambah. Pemindahan pertama prajurit kekaisaran hanyalah permulaan. Sulang tersenyum tipis, silakan, terus pegang jabatan markas besar daratan selatan. Baik, Tuan. Setelah menundukkan kepalanya, Bai Yu masuk ke dalam tubuh dan secara otomatis kembali ke langit di atas kota suci Yaoqi, berubah menjadi istana surgawi yang berkelanjutan. Banyak orang melihat pemandangan ini, berseru dengan penuh semangat, fanatisme dan kekaguman yang tak berujung di mata mereka. Sulang tersenyum tipis dan mengeluarkan Space Dojo. Xiao Fang mengetuk pintu tuannya. Roh Rubik's Cube muncul, dan dia membungkuk dengan gembira. Dia adalah senjata tradisional yang disempurnakan oleh Sulang, bukan prajurit semi kekaisaran yang diciptakan oleh teknik kombinasi, jadi roh senjatanya relatif normal. Melihat pemandangan di mana Rubik's Cube Qiling mempromosikan White Jade Qiling dari awal hingga akhir, saya tahu bahwa saya juga akan dipromosikan, jadi saya sangat senang. Xiao Fang, Sulang Sun berkata, sebagai dojo luar angkasa, memikul harapan para pejuang benua selatan untuk menjadi dewa, kamu harus setia dan jangan mengendur.
Xiao Fang, Yi, harus memenuhi misinya. Rubik's Cube segera lahir, dan kata-katanya tidak terlalu bagus, dan saat ini dia tidak jelas karena kegembiraan. Oke, Sulang mengangguk ringan, dan segera mengeluarkan instruksi untuk mempromosikan kubus luar angkasa. Wow, setelah beberapa saat sistem memberi perintah, Space Cube resmi dipromosikan menjadi tentara kekaisaran. Qiling Xiaofang berubah menjadi seorang pemuda berjubah kotak-kotak yang indah, dan bersujud dalam-dalam kepada Sulang segera setelah itu. Kubus luar angkasa juga dipasang kembali oleh Sulang, dan terus menjalankan tugas dojo luar angkasa. Aura kekaisaran kedua mekar, sekali lagi dirasakan oleh para prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di kota suci Yaoqi, menyebabkan gelombang pemujaan baru. Prajurit kekaisaran kedua telah muncul, dan dojo luar angkasa telah dipromosikan ke peringkat kaisar. Apa yang kedua? Apakah kamu lupa Lo Youjing terakhir? Sekarang setidaknya ada 3 prajurit kaisar. Ya Tuhan, kita juga memiliki setidaknya 3 prajurit kaisar di benua selatan. Mereka sangat kuat, intinya adalah Yang Mulia Langdi terlalu kuat, dan keterampilannya dalam memurnikan alat sangat sempurna. Ya, Yang Mulia Langdi pastilah benua Changlan dari zaman kuno hingga sekarang. Oh tidak, dia adalah orang terkuat dengan keterampilan pemurnian tertinggi di seluruh wilayah Qinghai. Menurutku juga begitu. Petik 2 petik 2. Banyak orang berbicara, membuat kota suci Yaoqi tampak mendidih. Bahkan lebih banyak prajurit kuasa Sage tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas menonton kubus ruang angkasa, tetapi mereka terpengaruh di tempat, secara langsung memadatkan panduan ruang angkasa, dan dipromosikan menjadi dewa perang. Hei, itu layak menjadi dojo spasial tingkat kaisar. Aku hanya meliriknya, dan jika aku memiliki pemahaman, aku telah mengumpulkan inspirasi ruang angkasa. Terlalu kuat, sejak saat itu, kita tidak akan pernah mengalami kesulitan dan rintangan untuk menjadi dewa. Ya, alam Valkyrie akan menjadi semudah alam bawah untuk ditembus. Langkah Yang Mulia Langdi ini akan secara langsung menguntungkan seluruh benua selatan. Ini benar-benar hebat. Yang Mulia Langdi adalah orang terhebat dan paling mulia di benua selatan. Petik 2 petik 2. Orang-orang memuja Sulang dengan tergesa-gesa sambil berbicara dengan penuh semangat. Ada juga sejumlah besar seniman bela diri Kuasosen yang membanjiri dojo ruang angkasa, dan untuk sementara waktu, aku tidak tahu berapa banyak seniman bela diri yang telah menerobos ke alam seni bela diri. Surga, Chu Xiaobei dan yang lainnya mengguncang hati mereka, dan gelombang badai naik. Semua orang tahu bahwa dojo luar angkasa telah membawa peradaban prajurit benua Changlan ke langkah besar secara langsung. Dewa perang akan menjadi sangat umum, dan orang suci seni bela diri akan terbang di seluruh langit. Hanya mereka yang mencapai pangkat seni bela diri yang akan menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Tidak buruk. Akhirnya, ambang batas untuk menjadi dewa telah sepenuhnya diturunkan. Sulang juga sangat puas dengan efek kubus dao luar angkasa, dengan senyum tulus di wajahnya. Selanjutnya, itu adalah prajurit kuasi kaisar 5 elemen. Sambil berpikir, Sulang melihat jiwa Wuxian di ruang penyimpanan, ada lebih dari 100 salinan yang tersisa. Prajurit kuasi kekaisaran biasa umumnya hanya membutuhkan sekitar 10 jiwa Wuxian untuk promosi. Lebih dari 100 jiwa Wuxian ini sepenuhnya cukup bagi prajurit kuasi kaisar 5 elemen untuk dipromosikan ke pangkat kaisar pada saat yang sama. Sulang tersenyum tipis, dan menelan lautan langit di depannya, dan memberikan instruksi promosi di tengah teriakannya. Ding! Konsumsi material kelas kaisar, material kelas peri. Ding! Lautan langit telah berevolusi menjadi prajurit kaisar. Setelah perintah sistem, tubuh lautan langit tiba-tiba muncul dalam hantu yang mengaburkan langit dan matahari, hampir tak berujung, tetapi menyusut kembali pada saat berikutnya. Segera, roh lautan langit berseru dengan gembira, "Mama gelombang." Tiba-tiba, gelombang serangan teroris fonologis terpancar. Suara itu terus-menerus dan tak berujung, seolah-olah seluruh dunia diselimuti oleh suara-suara aneh. Mereka yang mendengar suara ini segera menunjukkan demensia, dan kemudian secara bertahap menunjukkan rasa sakit dan kegilaan. Untungnya, meskipun Xiao Hai sedikit terbelakang mental, dia masih pintar. Itu tidak dengan sengaja melancarkan serangan, jadi semua orang masih bisa menyerang dengan gelombang suara. Kalau tidak, para prajurit di bawah level Kaisar Wu, saya khawatir semuanya akan terpuruk ke tanah. Testut, benar saja,
Mantra Xiaohai juga membentuk serangan sonik yang aneh. Serangan sonik ini tidak hanya mengandung aturan fonologis, tetapi juga mengandung serangan mental, bahkan dengan sedikit distorsi. Sulang menatap Xiaohai dengan matanya yang sedikit bersinar, dan hatinya senang. Mama, Xiaohai tidak mendapat tanggapan Sulang, tetapi tetap memanggil, seperti anak yang berisik. Oke, Xiaohai, berhenti memanggil. Sulang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menghentikan Xiaohai untuk terus berteriak. Kecerdasan Xiaohai tampaknya telah meningkat pesat, masih mirip dengan anak kecil. Namun, ia cukup patuh dan segera berhenti berteriak segera setelah itu. Sulang meletakkan 4 prajurit kuasi kekaisaran lainnya di depannya, yaitu, api langit, hutan langit, gunung langit, dan emas langit. Setelah menghabiskan bahan-bahan tertentu, 4 perintah sistem berbunyi satu demi satu, dan 4 prajurit kuasi kekaisaran berevolusi menjadi prajurit kekaisaran satu putaran. Dalam sekejap, napas prajurit kekaisaran 5 elemen menyelimuti dunia, lebih agung daripada istana Kaisar Giok Putih dan kubus luar angkasa. 5 prajurit kaisar. Ya Tuhan, ada 5 prajurit kaisar lagi. Aura semacam ini, ya, mereka adalah prajurit kuasi kekaisaran dari seri 5 elemen langit. Aku pernah mendapat kehormatan untuk menjaga hutan langit, tetapi aku tidak menyangka mereka akan dipromosikan bersama. 5 prajurit kaisar dipromosikan bersama, ditambah istana Kaisar Bayu sebelumnya dan Daochang luar angkasa, yaitu, 7 prajurit kaisar dipromosikan pada hari yang sama, ini jelas merupakan kasus pertama dalam sejarah. Metode yang mulia Langdi benar-benar mengerikan, mereka benar-benar melampaui imajinasi kita. Ya, tembakan yang mulia Lang berarti 7 prajurit kaisar datang ke dunia, dan Luo Yujing sudah menjadi 8 prajurit kaisar. Dikatakan bahwa pedang portabel Kaisar Lang juga merupakan prajurit kaisar. Dia pernah membunuh Kaisar Wu Zhouyu, dan menghitung pedang kaisar itu adalah prajurit kaisar. Apakah menurutmu ini sudah berakhir? Lihat ke langit, 2 prajurit kaisar lagi telah lahir. Apa, ada 2 prajurit kaisar lagi? Petik 2 petik 2. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berbicara tentang satu sama lain, melihat ke arah langit dengan kaget. Orang-orang dengan basis kultivasi rendah secara alami tidak dapat melihat apapun, tetapi seorang prajurit dengan basis kultivasi tinggi melihat pemandangan yang tak terlupakan. Saya melihat sebuah panggung tinggi tergantung di langit, ditutupi dengan berbagai garis, yang tampak seperti sarang sejenis binatang buas. Di panggung tinggi, seekor binatang emas terbang di udara, menelan angin dan api. Ia memiliki janggut dan ekor harimau, kepalanya memiliki tanduk yang tajam, dan tubuhnya seperti ular panjang. Sisiknya indah dan tidak bisa dihancurkan. Keempat cakarnya yang tajam tampaknya dapat mencabik-cabik semua musuh. Ini adalah meriam Jesian yang melepaskan tubuh. Setelah dipromosikan ke pangkat kekaisaran, alasnya berubah menjadi sarang naga, dan larasnya berubah menjadi naga, memberinya gaya yang kuat dan bergengsi. Kecuali meriam Jesian, sarung pedang langit pembantai juga dilepaskan oleh Sulang. Saya melihat seorang anak laki-laki mengenakan jubah biru, mahkota labu di kepalanya, dan wajah yang cantik dan lembut, memegang sarung pedang di kedua tangan, berdiri di samping Sulang dengan penuh hormat bagaikan seorang bocah yang sedang melayani pedang. Itu meriam Fenxian, dan sarung pedang pembantaian langit. Ya Tuhan, aku tidak menyangka kedua senjata ini akan dipromosikan menjadi prajurit kaisar. 11 prajurit kaisar. Benua selatan kita memiliki 11 prajurit kaisar. Ini sungguh luar biasa. Petik 2 petik 2. Para prajurit melihat meriam Jiexian dan sarung pedang pembantaian langit, sangat bersemangat. Terutama para prajurit yang awalnya milik menara pembantaian, seperti Zundi yang kosong dan yang lainnya, dipenuhi dengan emosi. Sejak mereka mengikuti Sulang, mereka semua telah membuat terobosan satu demi satu, dan sekarang bahkan prajurit kuasi kekaisaran telah dipromosikan ke pangkat kaisar, yang berarti naik ke surga. Meriam kecil, Xiaohai, Xiaoyan, Komori, Xiaojin, Koyama. Kalian juga prajurit kekaisaran sekarang, dan roh senjata dapat diubah menjadi bentuk manusia. Ayo, aku telah menyiapkan gambar yang paling cocok untukmu. Sulang menatap ke-6 prajurit kekaisaran di depannya, dengan ekspresi lembut, seolah-olah dia sedang membujuk seorang anak untuk berbicara. Saat berbicara, 6 hantu humanoid muncul. 5 di antaranya semuanya berwujud anak laki-laki,
dan mereka lebih kecil dari anak laki-laki pelayan pedang yang berubah menjadi sarung pedang pembantai langit. Mereka memiliki 2 tarikan kecil di 5 kepala mereka, mereka mengenakan kantong perut merah, kerah bundar di leher mereka, dan tanda tato di dahi mereka. Tangan dan kaki yang terbuka seputih akar teratai, dan wajah kecilnya bulat dan bulat, tetapi dia lebih suka tumbuh gigi, sangat garang. Jika seseorang yang mengenalnya membacanya, dia pasti akan dapat menyebut nama Neza. Sosok keenam adalah seorang pemuda ramping. Ada 2 tanduk naga kecil tumbuh di dahinya, dan dia mengenakan jubah kuno yang terbuat dari sisik kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan dia membawa batu giok yang indah. Jika seseorang yang mengenalnya menonton ini, dia pasti dapat menyebut nama lain, Aobing. Bagaimana? Terlihat bagus. Seseorang yang menyelinap ke wajah licin itu tersenyum penuh kemenangan. Tampan, terlalu cantik. Wow, itu sangat imut. Petik 2 petik 2. Sebelum pesta dimulai, ketiga putri Chu Xiaobei berteriak dengan mata berbinar. Kemudian Li Xianyang dan yang lainnya langsung memuji mereka dengan keras, dan mengambil foto pantat pelangi mereka sendiri singkatnya. 6 gambar yang dibuat Su Lang dipuji oleh semua orang. 6 roh organ, yang awalnya tidak terlalu cerdas, segera terinfeksi, dan emosi mereka menjadi bersemangat. Mereka dengan mudah menerima 6 gambar ini, dan segera mulai berilusi. Dengan cepat, 5 elemen Kaisar Xiaohai, Xiaoyan, dan senjata lainnya telah diubah menjadi 5 neza kecil yang identik, yang hanya dibedakan oleh warna tato alis. Xiao Pao berubah menjadi bocah naga, ramping dan tampan. Hanya saja karena kecerdasannya yang rendah, temperamennya tidak mengikuti, dan dia terlihat sedikit imut. Sejauh ini, ke-11 prajurit Kekaisaran Su Lang semuanya telah berubah menjadi bentuk manusia dan menjadi makhluk unik di dunia. Saat ini, Chu Xiaobei, Ruxue, dan Murong Xianxian terbang dengan wajah imut, menangkap Xiaohai, Xiaoyan, dan roh lainnya dan melihat ke kiri dan kemudian lagi, sangat bersemangat. 5 Kiling dan Chu Xiaobei juga sangat akrab satu sama lain, dan mereka semua mengobrol bersama. Jadi Xiao Pao berdiri di sana dengan ekspresi bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, Hulu berjalan mendekat dan menariknya, berdiri di samping Su Lang bersama-sama. Baiklah, Beckham, aku akan bermain lagi nanti, aku masih ada urusan. Su Lang tersenyum dan menghentikan ketiga Chu Xiaobei dari bermain. Ketiganya juga sangat patuh, dan segera terbang kembali ke tempat asal mereka. Hanya menatap kelima roh kecil itu dengan wajah imut. Aku pergi. Aku belum pernah melihatmu mengambil inisiatif seperti itu padaku. Su Lang bergumam pada dirinya sendiri dan memutar matanya dengan tatapan tidak penting. Segera setelah itu, laut kecil, kalian berlima segera kembali. Su Lang memberi perintah dengan wajah serius. Ya, Mama Gelombang. Kelima Kiling juga dengan serius setuju. Segera, Xiaohai terbang turun dan membuka tubuhnya di bawah istana Kaisar Giok Putih. Tiba-tiba, sinar cahaya besar bersinar keluar, luar biasa dan tak terbatas. Xiaoyan dan 4 prajurit kaisar lainnya terbang ke arah tenggara, barat laut, dan barat laut. Su Lang mengira mereka terbang perlahan, jadi dia membantu mereka dengan aturan ruang. Dengan cepat, Kaisar 5 elemen kembali sepenuhnya. Akhirnya kita bisa mengatur formasi. Su Lang melengkungkan sudut mulutnya dan melambaikan tangannya. Pada saat berikutnya, material yang menumpuk di ruang penyimpanan dengan cepat menghilang. Di tubuh 5 prajurit Kaisar 5 elemen, susunan muncul seketika. Formasi-formasi ini seperti rantai yang tak terhitung jumlahnya yang saling melilit, membentuk jaring raksasa yang menutupi langit dan matahari, menyebar ke segala arah. Formasi Kaisar Bersatu 5 elemen, Formasi Kaisar 3 Penjara Pembunuhan, Formasi Kaisar Zentian Fuhai, Formasi Kaisar Setian Ming, Formasi Kekaisaran Segel Terlarang. Formasi yang tak terhitung jumlahnya, di bawah keterampilan eksternal Su Lang, meninggalkan ampas, mengambil esensi, dan kemudian saling terkait dan terintegrasi menjadi satu. Cepat, formasi penyebaran dari 5 tentara kekaisaran bergabung bersama, sekali lagi menutupi benua selatan. Dan kali ini cakupannya bahkan lebih luas. Ke tepi luka dunia di selatan, ke dunia es dan salju yang tidak berpenghuni di barat, ke parit Tianxian di timur, dan ke Kaisar Honglian di utara. Ya, Su Lang secara resmi memasukkan tanah setelah domain kematian Kaisar menghilang ke dalam kekuasaannya. Total wilayah kekuasaan 1/4 lebih besar dari sebelumnya, sepenuhnya menempati setengah dari benua Changlan.
Meskipun sebagian besar dari mereka tandus dan tak bertuan, Sulang yakin bahwa ia dapat meningkatkan tanah ini menjadi tempat terbaik untuk berlatih. Dan formasi gabungan tingkat kaisar ini melindungi setengah dari benua Changlan. Memadukan esensi formasi dari dua dunia benua Changlan dan benua Jingtian, kemampuan bertahannya telah mencapai tingkat kaisar ke-9 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemampuan menyerangnya juga setara dengan Wudi tingkat ke-7, melampaui sebagian besar Wudi. Karena komponen utama formasi tersebut masih merupakan formasi atribut 5 elemen. Oleh karena itu, formasi kekaisaran gabungan yang baru masih melanjutkan gelar sebelumnya surga 5 elemen. Selain pertahanan yang kuat dan kekuatan menyerang yang kuat, langit 5 elemen baru juga memiliki fungsi tambahan yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak akan menyebutkan detailnya. Fungsi tambahan utama adalah untuk meningkatkan aura langit dan bumi, yang dapat disebut jaringan transportasi, pintu manapun, dengan kemungkinan jaringan interkoneksi spiritual yang tak terbatas. Hanya dua yang terakhir yang ditutup sementara karena prosesor jiwa kaisar belum tersedia. Tetapi hanya fungsi tambahan pertama yang memungkinkan banyak prajurit merasakan perubahan konsentrasi aura untuk pertama kalinya. Karena formasi Kaisar Ming Zetian ditingkatkan oleh Sulang, mencapai peringkat Wudi peringkat 6. Semua ini juga dikaitkan dengan formasi kekaisaran gabungan putaran ke-8 yang disusun di garis depan di benua Jingtian karena konsentrasi aura di dalam kehampaan sangat rendah, maka sulit untuk mendukung pengoperasian formasi tersebut. Oleh karena itu, terdapat banyak formasi yang mirip dengan susunan Kaisar Roh Abadi Matahari Bulan dalam formasi kekaisaran yang bersatu tersebut. Dengan formasi tersebut, Sulang dapat dengan cepat meningkatkan formasi Kaisar Zetian Ming. Pada saat ini, efisiensi formasi Kaisar Zetian Ming 10.000 kali lebih tinggi dari yang sebelumnya, dan jumlahnya telah meningkat seperempatnya. Secara alami, lebih banyak aura yang dapat diserap dan diubah. Sulang dapat merasakan bahwa formasi Kaisar Zetian Ming hampir dapat sepenuhnya menangkap energi dari dunia luar, tanpa melepaskannya. Dengan kata lain, jika formasi Kaisar Zetian Ming satu tingkat lebih tinggi, maka energi luar tidak akan cukup untuk diserap. Alangkah baiknya jika bintang Changlan dekat dengan matahari. Dengan begitu, kamu dapat mengatur formasi di tepi matahari, seperti bola Dyson dari beberapa peradaban kosmik tingkat lanjut, yang secara langsung menyerap energi matahari. Sayangnya, matahari di benua Changlan terlalu jauh, mungkin di tengah area lautan bintang. Sulang menggelengkan kepalanya, untuk sementara mengesampingkan pikiran di dalam hatinya. Segera setelah itu, Sulang berbalik dan memerintahkan Li Xianyang, pergilah, tugaskan Wuxian dan Wusheng untuk menjaga 5 prajurit kaisar. Baik, Tuan. Li Xianyang membungkuk dan menerima perintah, memerintahkan beberapa Wuxian, lalu pergi untuk mengirim Wusheng. Meriam kecil, dan Labu, kamu bertanggung jawab untuk menjelajahi daratan. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan. Sulang memerintahkan lagi, Labu, Xiao Pao belum terlalu pintar, tolong bawa dia lebih banyak. Baik, Tuan. Hulu dan artileri kecil memberi hormat pada saat yang sama, lalu terbang bersama untuk menjadi penjaga keamanan patroli di daratan selatan. Bei, seperti salju, ramping. Sulang menoleh untuk melihat ketiga Chu Xiaobei dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana cara kerja patung dupa. Belum selesai. Chu Xiaobei menjulurkan lidahnya, tapi rencananya sudah selesai, jangan khawatir, itu akan segera selesai. Jiruksue dan Murong Xianxian juga menepuk dada mereka untuk memastikan bahwa mereka akan menyelesaikan tugas secepatnya. Mulut Sulang berkedut dan mengangguk. Segera, ketiga putri Chu Xiaobei terbang jauh dan membawa Kaisar Sun, Yang Kosong dan yang lainnya untuk melakukan tugas yang diatur oleh Sulang. Sulang juga kembali ke istana Kaisar Giok Putih. Namun, para prajurit yang berkumpul di kota suci Yaoqi masih belum pergi. Sulang telah menciptakan terlalu banyak keajaiban hari ini. Diperkirakan bahwa dalam periode waktu berikutnya, jika tidak ada berita besar baru, orang-orang di dunia akan terus membicarakannya. Di ruangan yang sunyi, Sulang duduk di futon dan mengeluarkan banyak bahan untuk menyempurnakan bagian-bagian senjata super humanoid. Pada saat ini, basis kultivasi Sulang berbeda dari masa lalu, dan kecepatan pemurnian sekali lagi meningkat banyak. Dulu dapat memurnikan sekitar 70 bagian per jam, tetapi sekarang dapat stabil pada 100. Dalam sekejap mata, sehari penuh berlalu, Sulang memurnikan lebih dari 1000 bagian senjata super humanoid,
dan jumlah total bagian mencapai lebih dari 15.000. Pada saat yang sama, Sulang telah mengumpulkan cukup keterampilan kultivasi untuk membuka dua alam batin baru. Jiwa-jiwa yang menjadi lemah karena terbakarnya jiwa, apakah mereka adalah jiwa utama atau 100.000 sub-jiwa, telah memulihkan keadaan puncaknya. Jumlah pemberdayaan satu kunci juga telah diperbarui selama lebih dari waktu yang lama, dan dapat menanamkan kekuatan aturan ke dalam Chu Xiaobei. Sebaliknya, itu mendekati 400 latihan tingkat abadi, masih belum selesai, beberapa lusin buku kurang. Jika Anda menanamkan aturan, Anda dapat menemukan Chu Xiaobei saat frekuensi akan diperbarui. Setelah menanamkan aturan, jumlah penanaman dapat segera diperbarui, dan kemudian terus menanamkan. Seperti yang dipikirkan Sulang, dia meletakkan bahan dan kuali di depannya ke dalam ruang penyimpanan. Segera setelah itu, sistem, buka alam batin ke-7 dan ke-8. Sulang menarik napas dalam-dalam dan memberi instruksi. Tiba-tiba, di ruang hitam misterius, emas pada penjahat yang berkultivasi dengan cepat memudar dan langsung berubah menjadi putih. Ding, fungsi batas dalam pihak ke-10 diaktifkan, dan batas dalam pihak ke-7 sedang dikembangkan. Ding, fungsi batas dalam pihak ke-10 diaktifkan, dan batas dalam pihak ke-8 sedang dikembangkan. Dua perintah sistem datang satu demi satu, dan Sulang segera merasakan nyeri yang kuat di kakinya. Ternyata di kedua kakinya, Sulang berpikir, sepertinya dunia batin ke-9 dan ke-10 seharusnya ada di tangannya. Selanjutnya, dengan perluasan dan sublimasi terus-menerus dari pemandu ruang angkasa, batas batin ke-7 dan ke-8 akhirnya terbentuk. Mulai sekarang, aku akan menaruh sebuah planet di setiap kakiku. Itu pasti akan menjadi kaki terberat di dunia. Sulang melihat kedua alam batin yang baru saja terbuka, dan senyum kegembiraan tersungging di sudut mulutnya. Segera, Sulang mulai tenang dan bersiap untuk pembakaran jiwa. Bukannya pembakaran jiwa sangat menyakitkan dan membutuhkan kesabaran. Efek menyakitkan dari pembakaran jiwa telah dihilangkan dengan fungsi, memuntahkan yang lama dan menerima yang baru. Alasan mengapa Sulang harus berkonsentrasi penuh adalah untuk menunggu kesempatan pencerahan saat membakar jiwa. Sebuah pencerahan, Anda dapat memahami lebih dari selusin aturan, bahkan jika itu bulu, bahkan jika ada pengulangan, itu adalah keuntungan besar. Ketika dia penuh perhatian dan berkonsentrasi, Sulang akhirnya mulai membakar jiwanya. Tiba-tiba, di lautan kesadaran, pita sutra emas yang tak terhitung jumlahnya tampaknya terkontaminasi dengan api yang tak terlihat, mulai terbakar, dan menyebar ke arah matahari di langit. Matahari yang telah kembali bersinar terang, segera menjadi redup dan menunjukkan keadaan setengah mencair. Ia cukup murni, jauh melampaui kekuatan spiritual Wudi biasa, dan sekali lagi terbakar oleh kotoran, menjadi lebih bersih dan lebih murni. Selain jiwa utama yang mengetahui lautan, hal yang sama terjadi pada 100.000 jiwa. Namun, Sulang sekali lagi memasuki keadaan pencerahan. Pikirannya menjadi lebih cepat beberapa kali lipat dalam sekejap, dan bahkan membuat orang merasa waktu melambat dan mandek. Di antara tiga dunia batin yang telah memiliki planet, beberapa aturan terpencil dari dunia batin yang diumpankan kembali oleh planet-planet itu dengan jelas muncul di hadapan Sulang. Sulang tidak memiliki kesedihan atau kegembiraan, dan mulai memahami aturan-aturan ini satu persatu. Tampaknya hanya sesaat, dan tampaknya waktu yang lama berlalu. Pembakaran jiwa telah berakhir, pencerahan telah berakhir, Sulang perlahan membuka matanya, dan cahaya itu menghilang. Kekuatan mental telah memasuki keadaan lemah lagi. Namun, bahkan dalam keadaan lemah, kekuatan mentalku lebih kuat dari Wudi biasa. Kuncinya adalah kualitasnya terlalu tinggi. Satu kekuatan mental setara dengan puluhan atau ratusan lainnya. Sulang merasakan kekuatan mentalnya, dengan senyum puas di wajahnya. Selanjutnya, Sulang berdiri dari tanah, siap untuk pergi ke Jupiter. Setelah periode waktu ini, upaya terus-menerus dari 60 klon, komponen Jupiter akhirnya menjauh dari sebagian besarnya, dan dapat dimasukkan ke dalam batas dalam. Tetapi pada saat ini, Chu Xiaobei, Ji Ruxue dan Murong Xianxian berlari mendekat. Sulang, saudara Sulang, apa kalian masih dalam pengasingan? Beckham dan Ruxue, mari kita pelankan suara kalian. Petik 2 petik 2. Melihat pintu kamar Sulang yang sunyi tertutup rapat, ketiga gadis itu menyiapkan meja di luar dan mengeluarkan buku novel untuk dibaca. Ketika Sulang hendak membuka pintu, dia mendengar ketiga wanita itu mulai mengeluh.
Hei, pahlawan wanita ini memiliki perut hitam, dia bermain dengan kaisarnya, tapi aku menyukainya, hehe. Itu juga kaisar, kamu menyukainya, apa gunanya menyembunyikannya? Ya, pahlawan wanita itu menunggunya untuk mengaku. Petik 2 titik 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 petik 2. Titik titik titik. Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia berkata kepada seorang wanita bahwa dia hanya suka menonton cinta. Setelah berbicara dalam hatinya, Sulang membuka pintu kamar yang sunyi. Apa, kakak Sulang keluar? Hah, sudah keluar. Aku baru saja membaca beberapa halaman dan aku harus memecahkannya lagi. Petik 2 titik 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 petik 2. Ketiganya mengumpulkan buku dan meja, dan berkumpul di sekitar Sulang. Ada apa? Tidak pergi berbelanja hari ini. Sulang menatap ketiga wanita itu dan bertanya dengan aneh. Chu Xiaobei mendengus bangga, di matamu, apakah kita orang-orang yang hanya tahu tentang berbelanja? Tidak, aku hanya bercanda. Sulang tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu, ada apa denganmu yang datang kepadaku? Kakak Sulang gelombang. Jiruksue berkata pelan, apakah kamu lupa bahwa kamu menyuruh kami untuk membuat patung dupa? Kakak Sulang pasti tidak memikirkannya. Murong Xian tersenyum tipis, kita telah menyelesaikan tugas dalam waktu yang singkat. Oh, itu selesai hanya dalam 1 hari. Itu di luar dugaanku. Sulang mengangkat alisnya dan tersenyum terkejut. Ketika ketiga Chu Xiaobei melihat wajah Sulang dengan terkejut, mereka tidak bisa menahan sedikit rasa puas. Hai gelombang, Sulang tersenyum cemerlang, jalan-jalan, bawa aku untuk melihat. Baiklah, Permaisuri Zun Huang juga menunggu di bawah. Ketiga putri Chu Xiaobei mengangguk cepat, lalu berbalik untuk memimpin jalan. Sulang mengikuti, dan keempatnya meninggalkan istana Kaisar Giok Putih bersama-sama dan datang ke gedung pertukaran generasi di kota suci Yaoqi. Pelayan yang lebih rendah mengetuk pintu tuan. Kaisar Zun yang kosong yang sedang menunggu dengan hormat melihat Sulang dan segera berlutut. Bangun, Sulang mengangguk dan melihat ke gedung pertukaran. Namun, alun-alun di depan gedung pertukaran itu diperbesar lagi, dan sebuah bangunan besar diselimuti kain emas seperti sutra. Namun dari garis besar patung itu, masih dapat dilihat bahwa itu adalah patung manusia. Kapan saja, gedung pertukaran itu pasti salah satu tempat paling ramai di seluruh benua selatan. Pada saat ini, patung misterius itu menarik banyak prajurit yang menonton. Hai, patung ini sangat besar. Ya, mereka semua langsung menuju ke langit, lebih tinggi dari gedung pertukaran. Gelar sebagai gedung tertinggi di selatan jelas telah berpindah tangan. Sejak saat itu, patung ini adalah yang tertinggi. Haha, ku dengar dari teman-temanku di Kolisem, bahwa patung yang sangat tinggi juga dibangun di sana. Bukan hanya Kolcicum, kota Ciri, kota Tianyun, hampir setiap kota yang sedikit populer memiliki patung yang dibangun. Yah, aku juga mendengarnya, dan aku juga melihat batu refleksi yang dikirim oleh teman-temanku. Patung-patung itu juga sangat tinggi, tetapi tidak sebagus yang ada di depan mereka. Cek, ini pasti patung yang mulia Langdi, dan hanya yang mulia Langdi yang dapat memenuhi syarat untuk memiliki patung yang begitu megah. Ya, patung ini tidak hanya tinggi, tetapi juga memberiku perasaan yang sangat sakral, yang membuatku ingin menyembah. Kalau begitu menyembahlah, mungkin Yang Mulia Lang adalah orang pertama yang melihatmu, dan dia akan memberimu kesempatan besar. Haha, apa yang kau katakan memang bagus, tetapi meskipun tidak ada kesempatan, aku akan menyembah Yang Mulia Langdi. Hatiku saleh, bukan untuk imbalan apapun. Aku malu dengan apa yang kau katakan, kemarilah, mari kita menyembah bersama. Petik 2 titik 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 petik 2. Sebelum tirai emas ditarik turun, para prajurit yang berbisik-bisik dan berbicara berlutut. Selain itu, jumlah orang yang berlutut terus bertambah. Lautan orang terus berjatuhan, seperti gelombang besar yang meletus dari kaki patung raksasa dan menyebar ke segala arah. Tepat pada saat ini, Sulang merasakan banyak dupa dan keinginan untuk mengalir ke arah patung itu. Hanya saja, patung itu jelas hanya benda biasa, bukan saluran untuk menampung kemenyan. Stok besar dupa dan kekuatan harapan langsung tumpah di jalan, menghilang di antara langit dan bumi. Ayo, bicarakan tentang karakteristik patung ini. Sulang menatap ketiga putri Chu Xiaobei dan berkata sambil tersenyum tipis. Sebenarnya, dia bisa melihat esensi patung itu sekilas, hanya untuk membuat Beckham dan yang lainnya bersikap baik dan bahagia,
jadi dia secara khusus mengajukan pertanyaan. Saudara Sulang, izinkan saya katakan. Jiruksue tersenyum patuh, patung dupa yang kami rancang semuanya adalah simpul dari keinginan dupa. Yang di depan ini adalah akhir dari pengumpulan dupa. Di benua selatan, kami membangun 49 patung Anda pada saat yang sama. Jumlahnya memang relatif kecil, tetapi para pejuang sebagian besar berkumpul di kota-kota seperti kota suci Yaochi. Tidak ada gunanya membangun lebih banyak patung di daerah pinggiran. Belum terlambat untuk menambahkan lebih banyak patung ketika ada lebih banyak orang. Berhenti sebentar, Jiruksue melanjutkan, patung itu adalah simpul tempat kekuatan aspirasi dikumpulkan, dan saluran pengumpulan adalah saluran yang dibuat dengan menggunakan aturan ruang dan tongsin jade. Berkat pendahulu Kaisar Zunsuan, kami juga mendesain tampilan patung itu. Semua fungsi spesifik ditangani oleh para senior yang kosong. Petik 2. Seperti gadis salju, terlalu banyak pujian. Kekosongan Zundi dengan cepat tersenyum rendah hati, idenya semua dari ketiga gadis itu, aku hanya memeriksa kelalaian dan mengisi kekosongan. Bagus sekali. Sulang tersenyum dan mengangguk, lihat ke belakang dan beri hadiah latihan tingkat Kaisar. Terima kasih Tuhan atas hadiah yang murah hati. Kaisar Zunsu segera berlutut dan bersujud, sangat gembira. Dia berkata dalam hatinya bahwa tidak ada kesempatan yang lebih baik di dunia ini selain memberi yang mulia Lang di bawah. Kamu harus menghargai kesempatan ini, dan kamu harus melakukan apapun untuk menjadi doglek kedua di bawah yang mulia Langdi. Posisi doglek pertama telah diambil alih oleh Li Xianyang, dan Void tidak pernah berpikir bahwa dia bisa memenangkan Li Xianyang saat ini. Semakin banyak orang berkumpul untuk melihat patung tersebut. Tidak perlu promosi khusus sama sekali, orang-orang besar secara otomatis berkumpul bersama, dengan ekspresi kegembiraan dan antusias. Sudah waktunya untuk membuka tirai. Xiao Bei, ada berita bahwa para prajurit ini akan menarik kain emas dengan tangan mereka, sehingga mereka dapat dicabik-cabik dan disimpan, tetapi mereka tidak boleh melukai orang selama pertarungan. Sulang menatap para prajurit di alun-alun dan setiap jalan di bawah kakinya, sebuah senyuman terukir di sudut mulutnya. Pendirian patung dupa adalah acara besar, suasananya harus ditingkatkan. Bagus. Chu Xiaobei mengangguk dan segera menyampaikan berita itu kepada orang-orang di bawah. Dengan cepat, berita ini sampai ke telinga setiap prajurit. Apa, Yang Mulia Langdi mengizinkan kita untuk secara pribadi mengungkap kain emas itu? Bagus, bagus. Saya harus secara pribadi mengungkap kain emas untuk patung Yang Mulia Langdi. Sayalah yang mengungkap kain emas untuk Yang Mulia Langdi, kalian semua biarkan saya keluar. Potong, semua orang ingin menjadi orang yang menyingkap kain emas itu. Saat itu terjadi, kau akan dikerumuni oleh tubuh kecilmu. Hati-hati jangan sampai tergencet. Hehe, jangan lihat aku kurus, aku seniman bela diri baru yang baru saja kembali dari tempat suci. Oh, hebat, beruntung bisa bersenang-senang, tetapi Wu Sheng benar-benar tidak mengejutkan, kau tahu, aku juga seorang Wu Sheng bintang 3. Jangan bersuara, ada kabar baik. Yang Mulia Langdi mengizinkan kita untuk merobek kain emas itu dan menggunakannya sebagai souvenir. Ya Tuhan, aku harus mengambil sepotong, cepat dan merapat ke depan. Semua minggir, aku tidak hanya akan mengambil kain emas, tetapi aku juga akan memegang ujung kaki patung Yang Mulia Langdi. Aku tidak hanya ingin memeluk, aku ingin mencium. Kau penghujatan, apa yang akan kubunuh kau? Petik 2. Petik 2. Saat pesan lisan Sulang menyebar, semua orang menjadi gila. Setiap tempat dengan patung berubah menjadi panci berisi air dan minyak, mendidih seperti akan meledak. Segera setelah itu, suara Chu Xiaobei menyebar ke seluruh kota, upacara pembukaan patung Yang Mulia Langdi secara resmi dimulai. Wow, banyak orang gempar, dan kemudian bergegas maju dalam sekejap. Karena formasi larangan terbang dibuka, tidak peduli seniman bela diri macam apapun, mereka hanya bisa berlari di tanah. Kemudian, kerumunan itu melonjak, seperti kegilaan tanpa akhir yang bergegas menuju patung Sulang. Seniman bela diri dengan kecepatan kultivasi tingkat tinggi cepat, dan segera bergegas ke depan. Namun, ada beberapa prajurit dengan tingkat kultivasi rendah, yang berdiri di depan patung dan dapat meraih kain emas hampir dalam sekejap mata. Saat berikutnya, prajurit yang tak terhitung jumlahnya kiki meraih kain emas yang menutupi patung dan berteriak kegirangan. Segera semua orang bekerja keras, Jinbu tiba-tiba hancur,
tergelincir dari patung dan terjun ke kerumunan, dan kemudian hancur dalam sekejap. Rebut, milikku, kain emas yang mulia Langdi adalah milikku. Hahaha, aku meraihnya, aku ingin menjadi pusakaku, diwariskan dari generasi ke generasi. Petik 2 petik 2. Para prajurit yang meraih kain emas sangat bersemangat. Prajurit yang tidak meraihnya sedikit menyesal. Tetapi tidak peduli siapa itu, mata mereka dengan cepat tertarik oleh patung yang mengungkapkan kebenaran. Itu adalah patung Sulang, hidup dan hidup. Itu seperti dewa sungguhan. Mengenakan kemeja bermotif hitam dan emas, dia memiliki wajah tampan yang tak tertandingi, rambut hitam panjang menari liar ditiup angin, dan mata dingin menatap Jiuk Xiao. Sosoknya seperti cetakan platina, tinggi dan kokoh, mendominasi, menjaga alam semesta, abadi dan tidak pernah mati. Setiap inci dari seluruh patung memancarkan cahaya yang menyilaukan, terang abadi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi seperti hujan, menyapu ke sekeliling, sakral dan agung. Ada juga banyak penglihatan indah seperti kilat dan guntur, angin dan hujan, tsunami, api, dan matahari dan bulan di sekitarnya. Panggung di kakinya dibentuk dalam bentuk asli daratan selatan, dan diukir dengan gunung, tanaman, pohon, burung dan binatang buas dan makhluk cerdas yang tak terhitung jumlahnya yang disembah. Di bawah panggung, ada prajurit nyata dan hidup dari berbagai ras bijak, menundukkan kepala dan menyembah, tulus dan fanatik. Yang Mulia Langdi, temui Yang Mulia Langdi, ketuk pintu Yang Mulia Langdi, penguasa selatan. Yang Mulia Langdi, semoga keinginan Anda selalu dikagumi dan membimbing kita menuju masa depan. Yang Mulia Langdi, yang agung dan agung, saya harap Anda akan memasuki kehidupan dan hati dunia dan menjadi penguasa semua ras. Yang Mulia Langdi, prajurit yang tak terhitung jumlahnya merangkak di tanah, bersemangat, atau air mata memenuhi mata mereka, atau berteriak keras, atau berdoa dalam hati. Saat ini, Sulang benar-benar meninggalkan jejak terdalam di benua selatan, tercetak di tanah ini, dan di hati semua makhluk. Patung ini sangat bagus, Anda sangat serba bisa. Sulang memandangi patungnya dan memuji ketiga putri Chu Xiaobe dengan sangat puas. Ketiga wanita itu menerima persetujuan dan pujian dari Sulang, dan mereka tiba-tiba memiliki sedikit ekspresi kebahagiaan dan kepuasan, dan mereka jelas sangat bahagia. Tuan, tolong aktifkan juga patung itu secara resmi. Kaisar Zunsu berlutut dengan satu lutut di samping Sulang, menawarkan Liontin Giok dengan kedua tangannya. Liontin Giok ini hanya memiliki satu fungsi, yaitu untuk mengaktifkan saluran dupa, terhubung dengan 49 patung, dan secara resmi mulai mengumpulkan kekuatan dupa. Oke. Sulang bersenandung samar, mengambil Liontin Giok itu, tetapi tidak segera mengaktifkannya. Sebaliknya, dia mengeluarkan kotak langit yang berbeda dari ruang penyimpanan, melambaikan tangannya, dan tenggelam ke rambut patung raksasa yang menari liar. Pada saat yang sama, itu juga diatur di sekitar kotak langit yang berbeda dengan aturan kekuatan aspirasi dan beberapa metode pembentukan, sehingga dapat sepenuhnya menyerap semua kekuatan aspirasi dupa yang terkumpul. Benua Selatan Changlan jauh lebih kuat daripada alam semesta kehidupan Zhouyu. Semakin kuat makhluk itu, semakin banyak dupa yang akan diproduksi dan semakin tinggi kualitasnya. Agaknya, 100 pohon Tehuyu di kotak langit yang berbeda akan segera dapat memurnikan jiwa Kaisar Kuangerlu. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyuman, jika Anda menambahkan saluran pengumpulan dupa yang disediakan di surga 5 elemen, 100 pohon teh itu mungkin tidak cukup. Sambil berpikir, Sulang mengaktifkan Liontin Giok di tangannya. Tiba-tiba, cahaya terang dan kabur mekar di patung itu, yang tampaknya menggemakan keberadaan yang jauh. Ke-48 patung itu semuanya terhubung ke patung utama kota suci Yaoqi. Daya tarik yang tak terlihat diunggah dari setiap patung, menyerap kekuatan dupa yang disumbangkan oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, sejumlah besar kekuatan harapan dupa diserap oleh patung itu, dan kemudian dituangkan ke dalam kotak langit yang berbeda. 100 pohon Tehuyu awalnya kekurangan energi, tetapi saat ini mereka hidup dan sehat, menyerap dan mengubah kekuatan dupa dengan gila-gilaan. Jiwa Dewa Kuang-erlu yang melayang di angkasa menelan kesediaan dupa positif yang telah berubah, dan wajahnya tampak puas dan gembira. Emosi dan pikiran negatif dalam tubuh terus-menerus hilang di bawah pengaruh aspirasi dupa, hanya menyisakan emosi dan pikiran positif. Kuang-erku yang kejam dan haus darah telah melangkah semakin dalam di jalan untuk menjadi orang baik.
Seperti yang diharapkan, kuantitas dan kualitas aspirasi dupa sangat tinggi. 100 pohon teh Huyu telah mencapai batasnya, dan mereka tidak dapat ditangani dalam waktu dekat. Sulang tersenyum tipis, sepertinya aku sedang mencari kesempatan untuk mendapatkan sedikit pohon teh yang lebih polos. Memikirkan hal ini, Sulang memikirkan Yuan Yue dan si Yuxiang lagi, dan tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Menggelengkan kepalanya, kesampingkan pikiran di kepalanya untuk saat ini. Sulang menoleh untuk melihat Kaisar Wuxu. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Sebagai hadiah, regangkan dahimu. Dahi. Zundi yang hampa terkejut, matanya bersinar dengan cahaya yang sangat bersemangat, dan dia buru-buru berjalan di depan Sulang. Dia telah menerima dasar kultivasi dan aturan yang diajarkan oleh Sulang, dan dia tahu apa artinya itu. Namun, dia tidak pernah menyangka kali ini berbeda dari dua sebelumnya. Sistem. Sulang mengulurkan tangannya ke dahi Kaisar Zunsu yang kosong, mulai inisiasi latihan dan tanamkan, klasik alam abadi. Ding, fungsi penanaman diaktifkan, dan penanaman sedang berlangsung. Gemuruh, kekosongan Kaisar hanya merasakan guntur dan guntur di benaknya. Makna mendalam dari aturan ruang angkasa seperti Bima Sakti di langit yang tergantung dari lautan pengetahuan, dan pengetahuan yang tak ada habisnya tercetak dalam jiwa dalam sekejap, menyebabkannya memiliki pencerahan yang tak terhitung jumlahnya secara instan. Ini adalah teknik tingkat Kaisar sistem ruang angkasa. Apa yang Tuhan berikan kepadaku adalah metode latihan, klasik dunia abadi, metode latihan tingkat Kaisar. Surga, tanamkan basis kultivasi, aturan, dan latihan. Apalagi yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Petik 2. Petik 2. Meskipun pikirannya dipenuhi dengan latihan yang tak terhitung jumlahnya dan makna yang mendalam, Kaisar Wuxue masih membangkitkan kengerian, ekstasi, dan rasa hormat serta fanatisme yang mendalam terhadap Sulang. Pada saat ini, Sulang sekali lagi mengaktifkan pemberdayaan satu kunci, sistem, menanamkan, Liangyi Tianyin Dilu. Ding, pemberdayaan Gongfa aktif, dan teknik kultivasi menanamkan. Tiba-tiba, latihan tingkat Kaisar yang tak terhitung jumlahnya pada aturan kehampaan muncul dalam pikiran dan membekas pada jiwa. Kekosongan Zundi begitu gembira hingga otaknya menjadi kosong setelah beberapa napas. Sulang perlahan menarik tangan kanannya, dan berkata dengan datar, selanjutnya, bekerja lebih keras dan berusahalah untuk dipromosikan menjadi Kaisar Wu sesegera mungkin. Ya, Void Zundi melemparkan kelima tubuhnya ke tanah dan menyembah Sulang. Dia penuh percaya diri saat ini, secara sadar dia akan mampu menerobos Kaisar Wu, dan memenuhi hadiah dan harapan Sulang yang murah hati. Sulang melambaikan tangannya, baiklah, ayo turun, omong-omong, panggil Yue Hong Zundi. Ya, Kaisar Semu yang kosong itu pensiun dengan hormat. Saudara Sulang Gelombang di mana kita? Kita juga punya penghargaan. Ya, tampilan patung itu dirancang oleh kita. Bertiga, petik 2. Petik 2. Chu Xiaobei, Jiruxue dan Xianxian, melihat bahwa Kaisar Zunsuan menerima hadiah, juga meminta hadiah kepada Sulang. Mereka tidak benar-benar menginginkan harta apapun, mereka ingin diakui dan dipuaskan secara spiritual. Kaisar kekosongan memiliki hadiah, tentu saja kalian bertiga pahlawan besar tidak bisa ditinggalkan. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, dan dia tersenyum, kemarilah, mari kita peluk putri, dan mari kita punya putri lagi. Gelombang jangan, aku sangat malu. Wajah Jiruxue memerah, dan dia bersembunyi di belakang Murong Xianxian. Kemudian tatapan Sulang tertarik pada Murong Xianxian, dan Murong Xianxian langsung tersipu, melangkah dengan langkah kecil, dan bersembunyi di belakang Chu Xiaobei bersama Jiruxue. Mata Sulang secara alami tertuju pada Chu Xiaobei. Gelombang pelukan putri, siapa yang langka? Chu Xiaobei memiringkan wajahnya, lengannya yang seperti batu giok melingkari dadanya, dan menatap Sulang dengan bangga. Oh, Sulang melirik selokan yang tidak sengaja diperas Chu Xiaobei, dengan ekspresi main-main di wajahnya, tidak jarang seorang putri memegangnya, jadi jarang seorang putri. Baiklah, aku akan menggantinya dengan 2 puisi. Jangan gelombang mesum. Chu Xiaobei mengangkat jejak kewaspadaan dalam sunderenya, memeluk dirinya sendiri lebih erat, dan celah itu semakin dalam. Menghisap gelombang, Sulang melihat sentuhan keputihan, matanya berbinar, mulut wanita, hantu penipu, berkata tidak, tetapi tubuh itu benar-benar jujur. Dengan mengatakan itu, Sulang melangkah maju, membuka lengannya, dan memeluk Chu Xiaobei dengan sekejap.
Ayo buka embrio iblis yang menyimpang. Chu Xiaobei akhirnya tersipu, berteriak di mulutnya dan berjuang dengan tangannya. Namun, suaranya menjadi sedikit lemah, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Karena Chu Xiaobei merasa bahwa pelukan dan kehangatan yang sudah lama hilang itu sebenarnya sangat nyaman. Tentu saja untuk berbicara, Sulang tertawa jenaka, mua-mua mencium wajah cantik Chu Xiaobei. Larilah setelah kau menciumnya. Namun, Sulang berlari ke Ji Ruxue dan Murong Xianxian. Keduanya seperti ayam di bawah cakar elang. Akibatnya, tentu saja, Putri Sulang memeluknya erat-erat. Pada saat ini, seseorang datang. Chu Xiaobei berbisik, berbalik dan berlari. Ji Ruxue dan Murong Xianxian mendengarkan, dan segera meluncurkan peri terbang, dan berlari bersama Chu Xiaobei tanpa jejak. Lihatlah, kau memalukan gelombang. Sulang mengangkat alisnya sambil tersenyum, dan segera menatap orang yang datang, yang merupakan Yue Hong Zundi. Pada awalnya, Yue Hong Zundi dan Kong Su Zundi pergi ke Wei Xianzu untuk membangun jembatan di utara. Namun kemudian Zundi yang kosong dipanggil kembali, dan klon Sulang juga dipanggil kembali, hanya menyisakan Yue Hong dengan 3 atau 2 kucing besar dan anak kucing untuk menjaga situasi di klan Wukexian. Pada saat itu, hubungan antara Sulang dan Wudi yang agung masih sangat asing, dan Kaisar Yao Jin dan Tianyin yang merupakan tetangga klan Wukexian bahkan lebih kejam. Dalam hal ini, tekanan pada Kaisar Zunhong Yue Hong benar-benar besar, bahkan jika tidak ada penghargaan, itu adalah kerja keras. Sulang bukanlah orang yang memihak satu sama lain, dia tidak pelit dengan hadiah, dan tentu saja dia tidak akan melupakan Yue Hong Zundi. Pelayan datang terlalu cepat, tolong dihukum oleh Tuan. Yue Hong Zundi berlutut tidak jauh dengan ekspresi minta maaf, seolah-olah dia sedikit gelisah karena telah mengganggu perbuatan baik Sulang. Tidak apa-apa, Sulang tersenyum ringan, kemarilah, setelah menanamkan latihan untukmu, aku punya sesuatu yang lain. Ya, Yue Hong Zundi tiba-tiba berjalan dengan gembira dan berlutut di depan Sulang. Jelas, ketika Kaisar Zun Xuan pergi memanggilnya, dia mengungkapkan kepadanya beberapa informasi bahwa Sulang dapat menanamkan latihan.